Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai image segmentation. Next. Ya, di sini adalah tim dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada Anissa Amelia Syafitri. Yang kedua ada Dimas Prasetyo Buseri. Yang ketiga ada Imroat Rozania. Next. Untuk materi image segmentation sendiri, ada beberapa poin yang kami buat, yang dijelaskan, itu ada 8. Yang untuk poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amel. Untuk pembahasan pertama, yaitu point detection. Suatu titik dinyatakan ada di pusat mass jika R lebih besar dari T, dengan T adalah threshold non-negatif. Suatu titik terisolasi akan sangat berbeda dengan sekitarnya, sehingga akan mudah dideteksi menggunakan tipe max seperti pada gambar 10.2a. Jadi untuk gambar yang ada kotak-kotak itu merupakan max yang akan digunakan nantinya. Untuk gambar yang di sebelah kiri itu adalah gambar asli atau gambar awal. Untuk gambar yang di tengah itu adalah hasil dari penggunaan masknya, dan untuk gambar yang paling kanan itu adalah hasil akhir dari penggunaan masknya. Selanjutnya itu ada line detection. Terdapat beberapa mask yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu horizontal 45 derajat dan vertikal minus 45 derajat. Jika mask sebelah kiri dipindahkan pada sudut citra, maka responnya akan lebih kuat pada garis dengan ketebalan 1 piksel dan berorientasi horizontal. Jika koefisien mask jika dijumlahkan adalah 0, hal ini menunjukkan bahwa respon max adalah 0 pada area dengan tingkat keabuan konstan. Misalkan R1, R2, R3, dan R4 menyatakan respon dari max, anggaplah bahwa setiap max dijalankan sendiri-sendiri pada suatu citra. Jika pada suatu titik citra RI lebih besar dari RJ, untuk semua J tidak sama dengan I, titik tersebut dikatakan lebih berasosiasi dengan garis dengan arah max I. Jika kita ingin mendeteksi garis dengan arah yang sudah ditentukan, kita bisa menggunakan mask yang sesuai dengan arah tersebut dan melakukan thresholding terhadap outputnya. Bisa dilihat pada contoh gambar di sebelah pojok kanan atas. Untuk gambar yang paling atas itu adalah gambar pertamanya, gambar awal, dan untuk gambar yang di bawah sebelah kiri itu adalah hasil penggunaan mask minus 45, dan untuk gambar yang sebelah kanannya itu adalah hasil thresholding dari hasil akhir yang sudah menggunakan max-nya. Next. Selanjutnya adalah deteksi tepi. Deteksi tepi merupakan pendekatan yang paling umum untuk pendeteksian diskontinuitas nilai intensitas, seperti diskontinuitas yang dideteksi oleh penggunaan turunan pertama dan kedua. Untuk turunan pertama dalam pengolah citra bisa disebut gradient dengan rumus seperti pada PPT, dan untuk turunan kedua yaitu Laplacian bisa dilihat pada rumus yang ada di PPT. Dan next. Dalam mendeteksi tepi terdapat beberapa detektor. Yang pertama adalah Sobel, Prewitt, dan Roberts, di mana tiap itu adalah memiliki beberapa mask yang berbeda-beda. Untuk mask yang pertama itu adalah Sobel, yang kedua itu adalah Prewitt, dan untuk baris yang terakhir itu adalah Roberts. Dan untuk selanjutnya yaitu LOG, di mana menemukan tepi dengan mencari zero crossing setelah pemfilteran dengan filter Gaussian. Dan selanjutnya zero crossing, yaitu menemukan tepi dengan mencari zero crossing setelah pemfilteran dengan filter yang didefinisikan oleh user. Dan yang terakhir adalah Kenny, yaitu menemukan tepi dengan mencari lokal maksimal dari gradien fxy. Next. Untuk fungsi yang digunakan dalam mendeteksikan tepi bisa dilihat pada fungsi umum yang diberikan pada PPT. Dan untuk menggunakan detektor Sobel, Prewitt, dan Roberts juga bisa dilihat diberikan fungsi yang bisa digunakan dengan F adalah citra input, T adalah threshold, DIR menetapkan arah yang lebih disukai pada citra terdeteksi seperti horizontal, vertikal, atau default, G
Dia adalah citra biner yang berisi nilai 1 pada lokasi di mana tepi terdeteksi dan 0 untuk yang tidak terdeteksi. Parameter T pada output bersifat opsional. T adalah nilai threshold yang digunakan oleh fungsi. Dan selanjutnya fungsi log juga sudah diberikan di situ, dan fungsi Kenny sama seperti fungsi log, cuman bedanya diganti di bagian log diganti Kenny. Dan untuk hasil dari setiap detektornya itu sudah diberikan juga, mulai dari gambar awalnya seperti apa dan hasil dari setiap detektor. Next. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu thresholding atau pengembangan. Proses thresholding akan menghasilkan citra biner yaitu citra hitam dan putih. Secara umum, thresholding citra grayscale adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar di situ. Dan segmentasi citra didasarkan pada nilai intensitas pixel-pixel dan nilai ambang T. Salah satu cara untuk mengekstrak objek dari latar belakang adalah dengan memilih ambang T. Dan untuk mendapatkan nilai ambang T, bisa menganalisis histogram citra, lalu identifikasi di mana puncak dan lembahnya. Bisa dilihat pada gambar di bawah itu, ada 2 puncak dan 1 lembah. Maka di dalam lembah itu bisa ditentukan nilai T-nya. Next. Selanjutnya, pada gambar di bawah itu, nilai grayscale pada lembah terdalam di antara 2 bukit menyatakan nilai T yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mencari nilai T dengan cara sederhana hanya tepat jika histogram bersifat bimodal. Yang dimaksud dengan bimodal adalah mempunyai 2 puncak dan 1 lembah. Misalnya segmentasi teks dengan latar belakangnya. Jika terdapat multimodal di dalam citra, maka diperlukan beberapa nilai ambang. Contoh pada gambar di bawah itu merupakan 2 puncak dengan 1 lembah, maka bisa dikatakan histogram bersifat bimodal. Next. Untuk lebih jelasnya lagi, perbedaan antara histogram bimodal dan multimodal bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk histogram bimodal memiliki 2 puncak dengan 1 lembah, maka bisa diambil 1 nilai T. Dan untuk histogram multimodal lebih dari 2 puncak dan lebih dari 1 lembah. Oleh karena itu terdapat 2 nilai T yang bisa diambil. Dan untuk contoh hasil dari bimodal thresholding bisa dilihat pada di bawahnya. Itu bisa dilihat untuk histogramnya terdapat 2 puncak dan 1 lembah. Dan untuk contoh dari multimodal thresholding itu banyak sekali puncaknya dan juga banyak sekali lembahnya. Jadi perbedaannya di situ. Next. Untuk teknik thresholding itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah global thresholding dengan nilai ambang tergantung pada keseluruhan nilai-nilai pixel, dan yang kedua adalah local thresholding, nilai ambang bergantung pada pixel bertetangga. Dan untuk nomor 3 yaitu adaptive thresholding, nilai ambang berubah secara dinamis tergantung pada perubahan pencahayaan di dalam citra. Penjelasan selanjutnya mengenai global thresholding bisa dibaca di gambar yang sudah diberikan. Next. Untuk local adaptive thresholding, yang pertama, motivasinya adalah citra dengan histogram yang tinggi atau tanpa lembah. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, itu adalah contoh hasil di mana histogramnya banyak sekali puncaknya, tapi tidak ada lembahnya. Jadi itu bisa dikatakan sesuai dengan motivasi yang sudah dijelaskan. Dan untuk nomor 2 yaitu prinsip dasarnya, citra dibagi menjadi blok kecil dan kemudian dilakukan pengembangan lokal pada setiap blok dengan nilai T yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, itu terdapat beberapa rumus T yang bisa digunakan dengan nilai yang juga berbeda. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Ya, berikutnya adalah poin segmentasi region growing, region splitting, dan merging. Untuk pengertian dari region growing adalah kelompok pixel atau subregion yang tumbuh menjadi region yang lebih besar. Untuk penggunaan algoritmanya dimulai dengan umpan yang berisi himpunan beranggota 1 atau lebih pixel dari region yang potensial, dan dari sini region berkembang. Dengan menambahkan pada umpan pixel-pixel tetangga yang memiliki properti yang mirip dengan umpan.
lalu berhenti jika piksel-piksel yang tetangga tidak mirip lagi. Keuntungan dari region growing adalah keterhubungan yang bagus antar piksel di dalam region. Kemudian kelemahannya adalah pemilihan umpan yang tepat, kriteria berhenti, dan konsumsi waktu yang lama. Selanjutnya adalah region splitting dan merging. Pengertian dari region splitting, splitting ialah membagi citra menjadi beberapa daerah berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan region merging merupakan gabungan daerah-daerah berdekatan yang memiliki kriteria yang sama. Untuk algoritmanya, yaitu split R menjadi 4 kuadran di S-join jika PR sama dengan false. Kemudian merge barang daerah berdekatan RI, RJ jika P, RI gabungan RJ sama dengan true. Dan terakhir adalah berhenti jika tidak ada proses split and merge yang bisa dilakukan. Untuk contohnya dapat dilihat dari gambar yang ada di slide. Kemudian segmentasi menggunakan clustering, yaitu mengelompokkan data piksel multidimensi citra ke dalam beberapa cluster berdasarkan kedekatan jarak antar piksel yang didapatkan dari sumber Munjazi 2017. Untuk prinsip umum dari segmentasi clustering, yaitu N buah titik data mulai dari X1 hingga Xn, kemudian pengelompokan titik-titik yang mirip dalam kelompok yang sama, yang dapat dilihat dari gambar tersebut. Untuk keuntungannya, mudah dan mampu mengelompokkan data yang besar dengan cepat. Adapun keterkaitan dengan segmentasi citra, yaitu pernyataan citra sebagai vektor fitur X1 hingga Xn. Sebagai contohnya, setiap piksel dapat dinyatakan sebagai vektor. Yang pertama, intensitas, yang kedua warna, dan yang terakhir adalah warna plus koordinat. Kemudian kelompokkan vektor-vektor fitur ke dalam cluster. Dan mengoptimalkan fungsi objektif berikut untuk variabel DI dan UI berdasarkan gambar yang ada di slide tersebut. Adapun algoritma yang digunakan sebagai berikut. Pertama adalah tahap inisialisasi, yaitu pilih K pusat klaster secara acak, dan tetapkan setiap sampel ke pusat terdekat. Tahap berikutnya adalah iterasi. Cara menghitung di setiap klaster ada di rumus berikut ini, dan menetapkan kembali setiap sampel ke min terdekat iterasi sampai klaster berhenti berubah. Dan yang terakhir, prosedur ini menurunkan nilai fungsi tujuan, yang dapat dilihat rumusnya pada slide tersebut. Adapun visualisasi prosesnya dapat kita lihat dari gambar ini, dan contoh hasilnya dari K-means cluster ada di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Dimas. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi dari superpixel. Sebenarnya superpixel ini lanjutan dari materi region segmentation using clustering. Namun yang berbeda yaitu superpixel sendiri, dia itu mengganti kisi pixel standar dengan mengelompokkan pixel ke dalam wilayah primitif yang lebih bermakna secara perseptual daripada pixel individual. Tujuan dari superpixel sendiri, yang pertama itu untuk mengurangi beban komputasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja algoritma segmentasi dengan mengurangi detail yang tidak relevan. Contoh, kita bisa lihat pada contoh di bawah ini. Ini merupakan suatu pendekatan dasar representasi superpixel dengan menunjukkan gambar yang berukuran 600 kali 800. Jika ditotalkan, akan berubah menjadi 480.000 piksel yang berisi berbagai tingkat detail yang dapat dijelaskan secara lisan. Next. Nah, kemudian ini merupakan contoh kedua, di mana contoh kedua ini dia menjelaskan tentang penurunan jumlah superpixel menjadi 1.500 dan 250. Nah, gambarnya bisa lihat di sini. Hasil dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kehilangan detail yang signifikan dibandingkan dengan gambar yang tadi, yang berikutnya, yang selanjutnya tadi. Tetapi pada dua gambar pertama berisi sebagian besar detail yang relevan dengan deskripsi gambar yang dibahas sebelumnya. Next. Nah, di sini superpixel sendiri terbagi atas algoritma superpixel SLIC. Nah, algoritma SLIC itu yaitu singkatan dari Simple Linear Iterative Clustering.
Algoritma ini dikembangkan oleh seorang ahli yaitu Chen et al. 2012 secara konseptual, sederhana, dan memiliki keunggulan kinerja komputasi dan lainnya dibandingkan teknik superpixel lainnya. SKLIC adalah modifikasi dari algoritma K-means yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Pengamatan SLIC biasanya menggunakan tetapi tidak terbatas pada vektor 5 dimensi yang mengandung 3 komponen warna dan 2 koordinat spesial. Misalnya, jika kita menggunakan sistem warna RGB, vektor 5 dimensi yang terkait dengan piksel gambar memiliki bentuk. Nah, bisa lihat di gambar yang ada di samping. Ini merupakan gambar sebuah RGB untuk memunculkan sebuah RGB yaitu atau warna piksel dengan memasukkan inputin Z sama dengan RGB XY, di mana RGB adalah 3 komponen warna piksel dan XY adalah 2 koordinat spesialnya. Misalkan NSP menunjukkan jumlah superpiksel yang diinginkan dan NTP menunjukkan jumlah total piksel pada gambar. Pusat-pusat superpiksel awal yaitu MI RGTXY sama dengan dalam SP sama dengan 12 diperoleh dengan mengambil sampel gambar pada unit-unit berspasi grid reguler untuk menghasilkan sebuah superpiksel yang ukurannya kira-kira sama. Next. Kemudian di sini ada segmentasi using morphological watershed. Nah, konsep dasar dari segmentasi using morphological watershed sendiri yaitu konsep DAS berdasarkan visualisasi gambar dalam 3 dimensi, 2 koordinat spesial versus tingkat abu-abu. Yang kedua, dalam interpretasi topografi seperti itu, kami mempertimbangkan 3 jenis poin. Yang pertama, poin milik minimum regional. Yang kedua, catchment basin atau bak penampung das dari minimum regional, yaitu terdiri dari titik di mana setetes air akan mengalir pasti jatuh ke A tunggal minimum. Nah, yang ketiga yaitu divide line atau watershed line, membagi sebuah garis atau garis DAS yang terdiri atas titik di mana setetes air akan berada, kemudian kemungkinan yang sama jatuh ke lebih dari 1 minimum. Yang kedua yaitu garis puncak di permukaan topografi. Gambarnya bisa lihat pada samping berikut. Next. Nah, tujuan dari segmentasi using morphological watershed ini yaitu tujuan utamanya dari algoritma segmentasi berdasarkan konsep-konsep ini adalah untuk menemukan garis batas udara. Nah, kita lihat di sini ini ada beberapa gambar tampilan dari skema topografi. Untuk yang pertama, untuk yang sebelah kiri yaitu tampilan topografi. Nah, di sini tampilan topografi dia itu untuk memunculkan garis-garis di udara. Garis tampilan atau garis bagian luar pada tampilan tersebut. Terus kemudian yaitu ada yang gambar kedua yang di bagian bawah, yang itu fungsinya untuk saat air terus naik pada akhirnya akan meluap dari satu DAS ke DAS lainnya. Terus yang ketiga itu ada gambar skala abu-abu sederhana. Mohon maaf, sederhana. Kemudian sebuah lubang dibuat setiap regional minimum dari sel seluruh topografi dan dibajiri dari bawah dengan membiarkan udara naik melalui lubang dengan kecepatan yang seragam. Dan terakhir, itu gambar yang memunculkan sebuah air telah naik ke bak penampungan pertama dari kedua. Next. Keuntungan dari metode ini yang kita bisa ambil yang pertama yaitu garis DAS membentuk jalur yang terhubung sehingga memberikan batas yang berkelanjutan antar wilayah. Yang kedua, segmentasi daerah aliran sungai sedang mengekstraksi objek yang seragam seperti gumpalan dari latar belakang. Nah, yang kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan dari the use of machine in segmentation. Nah,
Teknik tata ruang dari the use of machine in segmentation ini, yang pertama yaitu pendekatan paling sederhana untuk menangani perubahan antara dua bingkai gambar f, x, y, t, dan f dalam kurung x, y, t diambil pada waktu tertentu. Dan masing-masing membandingkan dua gambar pixel dengan pixel berbeda. Yang kedua, untuk membentuk perbedaan gambar. Yang ketiga, misalkan kita memiliki gambar referensi yang hanya berisi komponen stasioner. Dan keempat, membandingkan gambar ini dengan gambar berikutnya dari pemandangan yang sama. Next. Nah, ini merupakan suatu perbedaan akumulatif dari machine in segmentation. Yang pertama yaitu kemungkinan urutan bingkai akan memiliki gambar yang signifikan naik, yaitu FXYT, FSYT, dan selanjutnya. Kedua, membiarkan FSYT menjadi gambar referensi. Yang ketiga, gambar perbedaan akumulatif atau ADI dibentuk dengan membandingkan gambar referensi ini dengan setiap gambar berikutnya dalam urutan tersebut. Dan terakhir, di sini 3 jenis gambar perbedaan akumulasi atau ADI. Yang pertama, yaitu untuk memunculkan sebuah nilai yang mutlak atau positif dan negatif. Dan terakhir dengan asumsi bahwa nilai tingkat abu-abu dari objek bergerak lebih besar pada latar belakang. Ketiga, tipe ADI dari objek bergerak ini diidentifikasi dengan sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat pada tampilan berikut, bisa dianalisis bahwa gambar ini menunjukkan sebuah asumsi untuk memunculkan nilai yang dihitung. Jadi misalkan di sini terdapat 3 nilai yang bisa dimunculkan, yaitu nilai mutlak, nilai positif, dan nilai negatif. Bisa dilihat sendiri. Next, selanjutnya. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan sebuah gambar yang memiliki ukuran gambar 256 kali 256 dengan objek size 75 kali 50 bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan pixel per frame. Yang pertama yaitu ADI positif area bukan 0 di tengah mewakili ukuran objek bergerak, dan ukuran objek bergerak pada gambar referensi selain tugas. Yang kedua, ADI mutlak berisi positif dengan ADI negatif daerah. Dan ketiga, arah dan kecepatan benda bergerak dapat ditentukan dengan pasti dan ADI negatif keputusan tengah. Jadi pada 3 gambar ini memiliki ADI yang berbeda, yaitu pada sebelah kiri yaitu ADI mutlak, sebelah kanan ADI positif, sebelah yang tengah ADI positif, sebelah kanan ADI negatif. Next. Nah, ini merupakan sebuah tampilan contoh dari use machine in segmentation, yaitu kita mengambil contoh dari sebuah mobil. Pada gambar pertama yaitu mobil saat bergerak, yang kedua mobil bergerak, dan ketiga mobil telah dilepas. Next. Ya, mungkin itu pemaparan dari materi yang telah disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.